Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat anak-anak sekalian. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anak sekalian, di pertemuan kali ini materi kita berkaitan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Jadi sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia ini timbul karena adanya ketidaksadaran atau adanya ketidakpahaman tentang hak dan kewajiban asasi manusia itu sendiri. Meskipun telah ada undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berkaitan dengan hak asasi manusia ini, tetapi tetap saja pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia itu sendiri banyak terjadi. Apakah yang dilakukan oleh perorangan, kelompok masyarakat, dan bahkan pemerintah. Nah, semua ini sebenarnya merupakan gambaran bahwa kita ini belum paham tentang apa itu hak asasi manusia. Jikalau seandainya kita paham tentang hak asasi manusia itu sendiri, pasti kita akan memahami atau melaksanakan, menghormati hak asasi setiap manusia, setiap orang. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hak asasi manusia itu berkaitan dengan hak untuk hidup, hak untuk merasakan kebebasan, menerima kebahagiaan, memperoleh penghormatan dari orang lain. Baiklah anak-anak sekalian, di Indonesia ini ada beberapa kasus yang pernah terjadi yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari kasus Tanjung Priok 12 September 1984 yang mana dalam kasus ini menewaskan 24 orang, 36 orang terluka Kemudian ada penyerbuan kantor partai yang pernah dilakukan oleh beberapa orang. Dalam kasus ini ada 5 orang tewas. Selanjutnya ada penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, yang mana dalam kasus ini korban itu 4 orang mahasiswa tewas. Dan sampai saat ini kasus penjelasan mengenai kasus tersebut, penyelesaiannya belum jelas banyak sekali maksud saya kasus pelanggaran HAM yang sampai dengan sekarang ini ketidakjelasan mengenai penegakan hukumnya itu belum terlihat meskipun sudah lama kasusnya, tetapi sampai sekarang belum terungkap siapa pelaksana di balik kejahatan yang pernah dilakukan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Nah, anak sekalian, selanjutnya untuk tugas untuk pertemuan kita pada hari ini, silakan anak-anak sekalian buka halaman 21 pada buku cetak. Di situ terdapat kolom yang mana kolomnya itu ada nama kasus, kemudian hak yang dilanggar, kemudian ada penyebabnya dan penyelesaiannya. Jadi silakan anak sekalian mencari kasus-kasus pelanggaran HAM lain yang mungkin terjadi di negara kita yang sampai dengan sekarang ini belum terselesaikan permasalahannya, yang mana hukumnya itu belum selesai, nggak jelas. Karena itu silakan buat tabel seperti pada gambar. Halaman nomor 1 sampai 8, cari kasusnya, kemudian hak apa kira-kira yang dilanggar, penyebabnya, kemudian penyelesaiannya gimana Silakan, terserah cari di internet, di majalah atau sumber-sumber lain, atau mungkin ada di sekitar lingkungan kalian yang pernah kalian dengar. Oke, sekian mungkin pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.